Sejarah Batak lengkap dengan silsilah marga Batak dari awal, silsilah si Raja Batak, asal-usul orang Batak. Pada zaman dahulu kala, mempercayai adanya penciptaan langit, bumi, dan segala isinya. Penciptaan tersebut tentu adalah sebuah karya, yang dimana masyarakat bangsa Batak mempercayai bahwa Debata Mula Jadi Nabolon sang pencipta tersebut. Penciptaannya tak beda jauh dengan penciptaan seperti dapat kita temui dalam kitab suci agama Kristen, yaitu Alkitab. Tepatnya kita dapat temui dalam kitab Kejadian. Ya, tetapi khusus untuk penciptaan manusia, sangatlah jauh berbeda. Menurut legenda Batak, manusia bermula setelah perkawinan antara si Borudea Parujar, atau salah satu dari 6 perempuan Batara Guru, dengan si Raja Odap-Odap. Mereka dijodohkan oleh Debata Mula Jadi Nabolon sewaktu mereka masih berdiam di Banua Ginjang atau surga atau langit Papi Tuhon. Nah teman, karena itulah dahulu ada umpama Batak. Timus gabe ombun, ombun jumadi udan. Mulani tano doho jolma, imasian si Borudea Parujar. Dalam kepercayaan Batak, langit terdiri dari 7 lapis, yaitu langit pertama adalah tempat hukuman, roh orang yang semasa hidupnya selalu melakukan hal-hal yang terbalik dari aturan, atau suhar pambaenan. Langit kedua adalah tempat hukuman roh orang yang semasa hidupnya selalu mencuri, merampok. Langit ketiga adalah tempat hukuman roh orang yang semasa hidupnya selalu panjang lidah, suka membicarakan orang lain atau si gajang dila. Langit keempat adalah tempat hukuman roh orang yang semasa hidupnya memfitnah, lintah darat. Di sini juga tempat hukuman roh orang yang bunuh diri. Langit kelima adalah tempat roh orang yang semasa hidupnya suka menolong orang yang tidak punya atau dermawan. Langit keenam adalah tempat pertimbangan atau putusan Batara Guru terhadap manusia yang akan lahir. Menurut leluhur Batak teman, manusia yang mau lahir ke dunia akan meminta dan bertanya lebih dahulu kepada Batara Guru bagaimana hidupnya nanti setelah lahir. Atau dalam bahasa Batak, dolok martimbang hatubuan ni hora-hora, debatana di ginjang suhat-suhat ni hita jolma. Langit ketujuh adalah tempat roh orang yang semasa hidupnya baik, suci, percaya, tempat mula jadi Nabolon, dan inilah surga. Lebih lanjut teman, setelah perkawinan si Borudea Parujar dengan Raja Odap-Odap, lahirlah anaknya kembar dampit atau Marporhas. Laki-laki dinamai Raja Ihat Manisia dan yang perempuan dinamai Boru Intam Manisia. Mereka bertempat tinggal di Cianjur mula-mula. Pada saat penghuni langit atau Banua Ginjang datang mengunjungi mereka, si Borudea Parujar dan Raja Odap-Odap ikut naik ke langit atau Banua Ginjang. Tetapi Debata Asi-Asi dan si Boruna Raja Ingot Paung tinggal bersama Raja Ihat Manisia dan si Boru Intam Manisia di Cianjur mula-mula. Setelah besar, Raja Ihat Manisia kawin, tetapi tidak jelas siapa dan dari mana istrinya. Apakah kembarannya atau anaknya si Boruna Raja Ingot Paung? Yang jelas mereka mempunyai anak 3 orang, yaitu Raja Miok-Miok, Patundal Nabegu, dan Aji Lampas-Lampas. Iya, karena perebutan harta dan selisih paham, ketiga bersaudara itu bertengkar. Akhirnya si Patundal Nabegu dan Aji Lampas-Lampas meninggalkan Cianjur mula-mula. Tidak diketahui kemana perginya. Itulah permulaan sejarah Batak yang merupakan keturunan dari Raja Ihat Manisia. Kalau Raja Ihat Manisia sebagai manusia pertama dalam sejarah dan legenda Batak, lantas bagaimana hubungannya dengan si Raja Batak? Menurut legenda, atau mungkin juga sejarah, antara Raja Ihat Manisia dengan si Raja Batak terdapat 5 generasi. Jelasnya, anak Raja Ihat Manisia seperti diterangkan pada bagian pertama ada 3 orang, yaitu Raja Miok-Miok, Patundal Nabegu, dan Aji Lampas-Lampas. Atau sebagian mengatakan Aji Lapas-Lapas.
Nah teman, setelah perpisahan ketiga bersaudara itu, mereka kawin, tidak diketahui dengan siapa, dan mempunyai anak Eng Banua. Anak Eng Banua ada 3 orang, yaitu Raja Ujung, Eng Domia atau Raja Bonang-Bonang, dan Raja Jau. Konon teman, Raja Ujung adalah leluhur orang Aceh, Raja Jau adalah leluhur orang Nias, sedangkan Eng Domia adalah leluhur orang Batak. Artinya, menurut legenda ini, maka orang Aceh adalah saudara tua atau abang orang Batak, dan orang Nias adalah adik orang Batak. Tetapi ada juga pendapat bahwa leluhur orang Nias adalah Raja Isumbaon, anaknya si Raja Batak. Lebih lanjut teman, si Raja Batak kawin dengan putri dari Siam. Sebagian mengatakan kawin dengan manusia jadi-jadian. Tetapi kalau kita berpijak pada sejarah, ada benarnya bahwa istri si Raja Batak berasal dari Siam, benua Asia Kecil. Anak si Raja Batak ada 2 orang, yaitu Guru Tatea Bulan dan Raja Isumbaon. Guru Tatea Bulan sering juga disebut dengan Ilontungan alias Simanggarata alias Togadatu. Semasa remaja teman, Guru Tatea Bulan mendapat warisan benda-benda pusaka pemberian tulangnya dari Siam, yaitu berupa tombak siringgis, batu martaha, dan cincin yang cocok pada semua jari tangannya. Guru Tatea Bulan kawin dengan si Baso Burning, yang menurut versi keturunan Borbor Marsada adalah anak gadis manusia primitif yang sudah ada di daerah Sumatera. Tetapi sebagian versi mengatakan bahwa si Baso Burning adalah putri jadi-jadian Boru Nihomang. Nah teman, karena kemampuan dan kesaktiannya, Guru Tatea Bulan dapat mengajari istrinya menjadi orang beradab. Dari perkawinannya mereka mempunyai 5 orang anak laki-laki dan 5 orang anak perempuan. Mereka adalah Raja Biak-Biak atau Raja Miok-Miok, Tuan Saribu Raja atau Opu Tuan Raja Doli, Limbong Mulana, Sagala Raja, dan Silau Raja. Sedangkan putrinya adalah Si Boru Biding Laut, diyakini Nyi Roro Kidul, Si Boru Pareme, Si Boru Anting Homasan, Si Boru Sinta atau Sanggul Homasan, sedangkan seorang lagi yaitu Nantinjo. Konon adalah waria atau banci pertama dalam legenda dan sejarah Batak. Saribu Raja. Menurut cerita teman, Tuan Saribu Raja dan Si Boru Pareme lahir kembar Dampit atau Marporhas. Raja Isumbaon. Iya, Raja Isumbaon adalah manusia misterius. Tidak ada yang tahu cerita dan keberadaannya. Tetapi kemudian disebutkan dari perkawinannya lahir 3 orang anak, yaitu Tuan Sori Mangaraja, Raja Asi-Asi, dan Sangkar Somalindang. Nah teman, dari cerita di atas, jelas terlihat bahwa marga pertama dalam silsilah atau tarombo orang Batak adalah marga Limbong dan marga Sagala. Pertanyaannya akan selalu muncul mengikuti logika. Raja Batak mempunyai 2 orang anak, tidak disebutkan mempunyai anak perempuan. Pertanyaan yang paling lumrah adalah, anak perempuan siapa yang menjadi istri mereka? Kalau memang manusia juga, berarti pada masa itu sudah ada manusia lain selain keluarga si Raja Batak.